Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul setengah 10 siang atau pagi menjelang siang. Di sini ya saya berada di lahan yang dimana lahan ini adalah yang pernah saya review sebelumnya, dan estimasi adalah usia tanaman ini adalah usianya 3 minggu. Nah, di sini ya, di lahan ini adalah total 100% menggunakan bibit jabutan. Dari usia yang penanaman 1 minggu ya, 3 minggu ya, ini kita perlihatkan hasilnya adalah semacam ini. Ini kataknya sudah besar kawan. Dia sudah berbatang dua ya, batangnya ada dua. Yang satu ini batang awal ini sudah keriput, sudah hampir mati, hampir ripah, dan ini kataknya sudah besar pula ya, kataknya sudah besar ini kawan. Nah, yang batang kedua ini ya, ini batangnya masih bagus. Kemudian kita urut ke atas, daunnya juga masih segar semacam ini. Ada keuntungan ketika kita menanam bibit jabutan yang semacam ini. Satu, kita sudah bisa panen kataknya nanti ya. Kataknya adalah sebesar ini kawan ya, kataknya adalah sebesar ini. Ini sudah lumayan besar, ada 3 ya. Yang satu adalah ukurannya sebesar ini ya, ini jempol saya, lumayan besar. Nah, keuntungannya adalah ini, kita bisa nanti memanen kataknya yang cukup besar semacam itu. Kemudian umbi yang ada di bawah sini juga nanti akan membesar ya. Batangnya adalah ini. Kemudian pohon yang kedua, pohon ketiga segar, pohon keempat, ini pohon kelima ya, sebenarnya daunnya segar, cuma karena pada batang ini patah ya, dia akhirnya agak layu. Kemudian pohon selanjutnya ini mati kawan, ini mati ya, mati. Kalau kita lihat ke bawah, matinya itu karena ya ini lepas ya, ini lepas entah di mana letak batangnya yang awal lepas, kemudian dia mati. Kemudian ini selanjutnya juga hidup, ini daunnya juga segar, cuma batangnya patah semacam ini kawan. Nah, ini kita perlihatkan satu persatu hasil tanaman saya setelah 3 minggu ya. Setelah 3 minggu menggunakan bibit jabutan, hasilnya semacam ini. Ini daunnya segar ya, daunnya segar. Kalau ini ada yang mengatakan bahwa ini tanaman cabutan yang usianya baru kemarin ya, ini dilihat ya, bagian bawahnya dia sudah tertanam lama, dan lahan ini pun sudah kurang lebih 2 kali saya review ya, ini hasilnya semacam ini ya, hasilnya semacam ini. Ini ada yang mati ya, ada yang mati. Yang mati ini adalah ini. Kalau kita urut ke bawah, nah ternyata dia adalah satu batang, satu umbi dengan tanaman ini. Ini adalah batang pertama dan ini adalah batang kedua. Dia sudah hampir ripah, sudah tua. Kemudian ini yang sampingnya juga dia hidup ya, ini segar kawan. Kesini ya, segar ya. Alhamdulillah, ini tanaman yang saya tanam dengan menggunakan bibit cabutan, hasilnya adalah semacam ini. Kemudian ini kuning tua ya, ini hampir mati, ada satu hampir mati ini ya. Kalau kita gali ke bawah ya, kita gali ke bawah, kita lihat apakah ada perkembangan akar di bawah atau tidak ya. Kita lihat ya, ini nanamnya terlalu dalam kawan. Kita lihat apakah ada perkembangan produksi akar di bawah atau tidak ya. Kita angkat. Nah ini kawan, ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa yang namanya bibit cabutan ya, bibit cabutan ini umbinya busuk ya, umbinya busuk. Tetapi ini saya perlihatkan bahwa walaupun tanamannya mati, ini saya lihat
lebih jelas lagi, tanamannya mati, ini masih banyak akar-akar putih baru ya, akar putih baru yang ini nanti akan menopang produksi dari nutrisi untuk pembentukan umbi ini ya. Umbi ini tetap nanti akan membesar kawan ya, membesar, dan dia nanti kalau masanya masih cukup, akar ini akan memproduksi dan nantinya akan muncul tunas baru di samping sini ya. Ini umbinya sudah besar kawan. Umbinya sudah besar. Berarti kalau kita belinya tanamnya dari bibit cabutan dan beli contoh misalnya satu batang ini seharga Rp300. Ini kita punya keuntungan satu. Ini kita punya umbi yang bisa dijadikan untuk bibit musim depan. Dan besarnya pun ini kalau kita pegang besarnya semacam ini. Ini bukan ya, tidak busuk kawan, benar ya. Tidak busuk. Kita lihat ya. Tidak busuk. Ya, ini masih utuh, akar-akarnya juga putih-putih ini, akar-akar barunya, ya, akar-akar barunya juga tumbuh banyak semacam ini. Ini keuntungannya. Lah kalau pertanyaannya, kira-kira di musim tanam di bulan Oktober, kira-kira umbi sebesar ini harganya berapa? Berdasarkan pengalaman saya yang dulu tanam di awal Oktober, umbi sebesar ini harganya kurang lebih adalah per bijinya 1.250 sampai 1.500 rupiah. Ini kita tanam kembali, masukkan ke lahan kembali ya. Ini tadi pembuktian apakah yang mati itu bawahnya busuk atau tidak. Kita sudah perlihatkan bahwa umbinya itu masih tetap berproses ya, dia masih membentuk akar baru. Nah kemudian keuntungan yang kedua adalah ini kawan, ini adalah ada katak ya. Katak ini nanti lama-lama akan menua ya, dan dia nanti akan ripah karena bagian bawah tadi walaupun ini sudah kuning ya, daunnya sudah kuning dan hampir mati semacam ini, bagian bawah tadi dia masih produksi akar. Kalau masih produksi akar dan batang ini masih nyambung, berarti ini masih ada nutrisi yang masuk ke sini ya. Masih ada nutrisi yang masuk sini. Ini keuntungan yang kedua. Pertanyaannya kedua, pada musim tanam katak sebesar ini harganya berapa? Barangkali adalah harganya kurang lebih 1 kilo isi 150, harganya barangkali Rp200.000. Dan ini kita estimasi harganya per biji ini adalah Rp1.000. Berarti kalau dihitung ini Rp1.000, bawah adalah 1.250 sampai 1.500. Ini berarti kita sudah mendapatkan bibit seharga 2.500 di musim yang akan datang. Nah padahal modal awalnya adalah dari satu batang ini harganya kurang lebih hanya Rp300. Berarti kita punya keuntungan yang banyak. Kemudian kita lanjutkan ya, ini tanaman yang selanjutnya masih segar kawan. Kemudian ini tanaman selanjutnya juga masih segar. Kemudian dia lepas dari tali tapi masih hidup, segar ya. Ini juga lepas dari tali tapi masih segar kawan, sehat semacam ini. Ini daunnya agak menguning, tapi kalau kita lihat batangnya ya, batangnya ini masih keras, masih hidup. Ini hijau kawan, daunnya walaupun sudah keripis semacam ini sudah termakan. Kemudian yang selanjutnya ini juga hampir mati, tapi kataknya kalau kita hitung 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah ini keuntungan juga, berarti kita nanti di musim akan datang kita punya bibit 4 katak ini. Dan tambah satu lagi umbi yang ada di bawah sana ya. Ini hidup kawan, ini hampir mati, tapi hampir matinya ini saya anggap bukan hal yang menakutkan, tidak. Karena apa? Kita tetap ya ada calon bibit 1, 2, 3, 4, dan dia nanti matinya juga karena proses penuaan. Batang bagian bawah nanti muncul tunas baru kalau musimnya masih cukup, dan dia ini nanti akan ripah mati. Nah ini selanjutnya ya, kawan. Nah selama ini saya membuat video-video yang saya share di channel saya ini adalah tanpa melakukan editing,
tanpa melakukan editing, masih utuh kawan ya. Ini tadi ya saya perlihatkan sana ya, ini tanamannya juga masih kelihatan sehat semacam ini ya, tanamannya adalah masih nampak sehat semacam ini. Ini adalah full menggunakan bibit cabutan. Nah kemudian ya, saya pertegas kembali bahwa menanam bibit cabutan ini adalah harus berada di bawah naungan kalau ingin hasilnya bagus. Kemudian yang kedua, estimasi ya, setelah kita tanam, estimasinya adalah bahwa setelah kita tanam itu nanti masih ada curah hujan yang turun di daerah kita ya, curah hujan yang turun di daerah kita. Karena menanam menggunakan bibit cabutan itu berbeda dengan menanam dari umbi maupun katak, beda. Kalau menanam katak dan umbi itu curah hujannya diusahakan jangan terlalu tinggi, tetapi kalau kita nanam menggunakan bibit cabutan ya, usahakan adalah hujannya tinggi. Nah ini kawan, nah ini memang hampir mati, ini hampir mati ya, kuning. Tapi kalau kita hitung, ini punya bibit katak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dan ditambah lagi umbi yang ada di bagian bawah sana ya. Tadi sudah kita coba satu, bahwa ternyata umbi bagian bawah ya itu masih berkembang. Ada yang mengatakan memang katanya umbinya nanti mengecil ya. Tadi sudah kita buktikan bahwa umbi yang ada di dalam tanah itu ternyata juga berkembang ya, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Jadi itu kalau ada yang mengatakan bahwa umbinya busuk, kemudian umbinya mengecil, itu perlu ditanya faktornya apa. Apakah karena setelah penanaman dikasih dolomit ya, ada ular kawan. Wah, ada ular. Wah, ular ini kawan. Wah, itu. Wah, pasti kebun. Ini ada ular. Wow ya. Ada ularnya kawan. Tidak apa-apa, dia mau pergi. Ya, ular. Mana tadi ularnya? Oh, dia sudah pergi sana ya, dia ularnya pergi kawan. Wow. Saya sendirian di kebun. Tidak apa-apa. Inilah ya hasilnya semacam ini kawan. Ada yang layu ya, beberapa memang ada yang mati, tapi matinya itu prosentasenya sedikit asalkan kita tanam dari bibit cabutan dan kita memperhitungkan ya, memperhitungkan apa, tanamnya tadi di bawah naungan, kemudian daerah kita masih banyak curah hujan yang turun. Kemudian kawan, ini ya, ini mati ya, ini mati, kita urut ke bawah ya, ke bawah. Oh, ternyata tanah di bagian sini ya, tanah di bagian sini itu tergerus oleh air. Akhirnya dia umbinya tidak terbenam oleh tanah. Nah ketika umbi tidak terbenam oleh tanah semacam ini ya, kita lihat apakah mengecil. Nah ini kawan, kita perdekat lagi. Nah ini dia utuh, tidak busuk, utuh kawan, tidak busuk ya. Dia saya pegang juga masih keras ya, masih keras. Saya ini pegang keras, saya letakkan saja, nanti musim depan dia akan tumbuh tunas baru. Nah ini hasil penanaman saya menggunakan bibit cabutan semacam ini kawan ya. Menanam bibit cabutan hasilnya semacam ini ya, bahwa kalau ada yang mengatakan menanam bibit cabutan terus umbinya busuk semua, kemudian umbinya mengecil, tadi sudah kita buktikan di dalam tanah pun mereka masih produksi akar ya, masih produksi
akar. Ada beberapa yang mati, ini saya perlihatkan mati ya, mati. Kemudian ini ada umbi yang lepas juga kawan ya, umbi yang lepas ya, umbi yang lepas kita lihat. Nah, dia lepas di sini ya. Apakah dia busuk? Tidak, dia mengeras. Nih, kita pegang keras sekali. Tidak busuk. Ya, tidak busuk. Dan dia nanti kalau waktunya masih cukup akan tumbuh tunas baru. Nah, itulah kawan. Ya, penanaman menggunakan bibit cabutan itu adalah semacam itu. Hasilnya semacam ini. Ya. Kalau toh nanti ada yang mati, memang ada yang mati beberapa, saya tidak tutup-tutupi, ada yang mati. Kematiannya itu bermacam penyebabnya. Ada yang kalau orang Jawa bilang namanya dieker-eker ayam. Kemudian ada pula yang mati, ya ini mati, ya mati. Tapi di sana banyak yang hidup, ya. Ada yang mati, tapi juga banyak yang hidup. Ya. Ini kawan, keadaannya semacam ini, ya, semacam ini keadaannya. Ada yang hidup dan beberapa memang mati. Tapi kalau saya hitung persentase kematiannya adalah hanya sekitar berapa ya? Kematiannya kurang lebih hanya sekitar 15%, ya. 15%. Ini tumbuh sekar semacam ini, ya, tumbuh sekar semacam ini, walaupun masih ada yang daunnya agak menguning. Demikian dulu kawan review tanaman saya, ya, tanaman saya kali ini. Barangkali ada hal-hal yang kurang pas, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih pula yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, ya, sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, ya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para penonton semuanya yang sudah membangun channel ini. Dan tepatnya pada tanggal 3 Maret kemarin channel ini sudah bisa diizinkan dimonetize oleh pihak YouTube. Nah, akhirnya saya pun sungguh senang sekali. Sungguh sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang sudah dengan sukarela memberikan subscribe-nya kepada channel ini. Ya, terima kasih, ya, terima kasih. Semoga sukses, ya. Tanam porang sebanyak-banyaknya, mau dengan menggunakan bibit apapun silahkan, ya. Semoga sukses, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.